Komisi Nasional Disabilitas, kami baru dilantik 1 Desember 2021. Kehadirannya untuk melengkapi Dr. Tri lembaga HAM yang ada di Indonesia ya. Selama ini kan baru ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak. Nah sekarang ketika negara merasa bahwa perlu ada percepatan dari pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas, maka dilahirkanlah Komisi Nasional Disabilitas yang tusinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi. Nah, advokasi diantaranya juga adalah bagaimana kita juga memberikan edukasi. Nah, misi kami adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini dampaknya bisa dirasakan oleh setiap individu penyandang disabilitas. Itulah kenapa kami hadir di sini. Nah, karena itu juga Komisi Nasional Disabilitas ini disampaikan juga oleh teman-teman saya, 6 komisioner yang lainnya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada AIHSP, kepada Kementerian Sosial, dalam hal ini Bapelkes Semarang ya, bahwa Kementerian Sosial, maaf, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dalam hal ini Bapelkes Semarang, karena sudah melibatkan KND sejak dari awal dalam penyusunan kurikulum ini, dan ini adalah representasi partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas. Artinya ketika ini bicara tentang penyandang disabilitas, ya harus adalah penyandang disabilitasnya karena ada kebutuhan tentang penyandang disabilitas di sana ya. Yang kedua, juga kami mempelajari ya, begitu banyak ini yang saya terima itu MP1, MP2, MP3 gitu. Dan cukup menggarisbawahi ketika ini digiring pada sebuah perspektif GEDSI begitu ya, tentang penyandang disabilitas. Berita gembira juga, kami juga ikut bahagia juga ketika ini juga sudah dinyatakan terdaftar ya di mana, di Kementerian Kesehatan, dan semoga ini benar-benar bisa menjadi bermanfaat. Cuma memang ada catatan ketika saya bercerita saja ya, ini sharing saja ya, dan mohon ditulis sebagai masukan. Bagi penyandang disabilitas ini kita memiliki 3 stigma. Yang pertama, stigma dari lingkungan atau masyarakat. Kedua, stigma dari pemerintah. Yang ketiga, stigma yang datang dari dirinya sendiri. Nah, baru kemarin kita ketemu stigma yang keempat ketika pada webinar Hari Kusta Internasional. Ketika teman-teman Kusta mengatakan ada stigma yang keempat, yaitu stigma dari provider, khususnya tenaga kesehatan. Jadi ini ketika modul ini akan ditujukan kepada nakes, ini sangat tepat sekali. Karena mungkin nanti teman-teman Kusta maupun teman-teman disabilitas lainnya akan mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya Komisi Nasional Disabilitas mengharapkan ketika ada satu modul tersendiri seperti halnya anti korupsi begitu ya, seperti halnya anti korupsi, maka ada satu modul tentang bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini adalah warga negara yang memiliki hambatan, baik hambatan individual ataupun hambatan yang dari lingkungannya. Hambatan individualnya pun terkategori macam-macam, jadi ragamnya banyak. Ada intelektual, ada mental, ada fisik, ada sensorik. Nah, hambatan ini kemudian melahirkan kebutuhan. Kalau Mas Nugi itu lebih suka menamakannya dengan bahasa spektrum gitu ya, bahwa satu ragam disabilitas saja, misalnya tuli, itu kebutuhannya bisa berbeda-beda gitu. Ada yang mengakses informasi itu dari lewat bantuan juru bahasa isyarat, ada yang bisa membaca gerak bibir, ada yang membaca desah, macam-macam gitu. Jadi begitu banyaknya kebutuhan, inilah yang harus dipahami. Nah, ketidaktahuan karena kurang berinteraksi, ketidaktahuan, ketidakmengertian, bahkan tidak terbangun perspektif disabilitas sama sekali, ini juga berpotensi bagaimana seorang penyandang disabilitas itu tidak mendapatkan haknya, lebih jauh lagi mengalami diskriminasi, lebih jauh lagi bahkan mengalami kekerasan. Contoh ya,
kalau kita mengenal orang tuli saja, orang tuli itu kan ada hambatan pendengaran. Nah, ketika hambatan pendengarannya dia dapatkan, maka dia akan melipat gandakan kekuatannya pada visualnya, pada penglihatannya. Jadi jangan aneh ketika ada teman tuli, ketika dia sedang gini kan. Nah, bagi orang yang tidak paham, melototkan matanya itu seperti menantang. Kasusnya banyak yang kemudian itu sampai menjadi kekerasan. Yang pernah ada di Papua sampai diinjek kepalanya oleh militer itu karena dianggap nantang sebetulnya. Nah, betapa pentingnya sampai kemudian ketika kita bicara pemenuhan hak ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu memuat pasal bagaimana penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk mendapatkan untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kenapa kemudian hak mendapatkan informasi ini kemudian menjadi penting ada di dalam undang-undang? Karena ketika hak itu tidak didapatkan, penyandang disabilitas juga sulit untuk mengakses hak-hak yang lainnya. Nah, contoh kasus lagi, ketua kami ya, komisioner, seorang dokter pula, Dr. Dagderik, ya, suatu kali mereka ada di stasiun, kemudian ada jadwal mereka akan naik kereta api dari Jakarta ke Malang, kemudian ada perubahan, kan jarang ada perubahan jadwal di stasiun kereta api itu ya gitu. Mereka tidak tahu mereka sudah ketinggalan kereta. Kalau di bandara mudah, delay, ada tulisannya delay ya. Sejak kasus itu kami langsung advokasi Kemenhub bahwa informasi untuk tuli ini harus menjadi perhatian di stasiun. Kalau kemarin Pak Asep ya menyampaikan salah komunikasi di WA aja saya sama teman saya sampai sekarang silaturahmi terputus begitu ya. Jadi memang kasuistik tentang bagaimana komunikasi yang harus sampai kepada penyandang disabilitas itu sangat-sangat perlu. Itu, nah kemudian yang berikutnya saya membaca modul yang disampaikan itu kan penulisannya masih rata kanan, rata kiri. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa itu tidak ramah untuk disabilitas yang disleksia. Ya, ketua kami walaupun dokter, tapi dia juga seorang disleksia. Ya, disleksia itu hanya ramah pada satu font tertentu. Fontnya tuh Arial ya. Bukan. Apa? Sans serif. Hah? Itu apa?